Pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung bukan masalah sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi mana yang lebih memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Pasca reformasi dan otonomi daerah, kita pernah melaksanakan kedua cara pemilihan itu. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Di penghujung masa tugas DPR saat ini, cara pemilihan itu menjadi polemik setelah pemerintah melakukan inisiatif untuk mengubah undang-undangnya. Awalnya, pemerintah mengusulkan agar pilkada dilakukan dengan cara yang berbeda di tiap tingkatan. Untuk gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sementara untuk bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Namun, varian usulan pemerintah sirna setelah tim perumus DPR hanya menghasilkan 2 draft, yaitu langsung atau tidak langsung di semua tingkatan. Polemik terjadi hingga ke jalanan. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan? Apakah pilkada langsung lebih baik? Fakta empiris membuktikan selama 9 tahun pelaksanaan pilkada langsung, dampak negatif terus terjadi. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Johermansah Johan pernah menyebut biaya penyelenggaraan pilkada langsung hingga saat ini mencapai 70 hingga 100 triliun rupiah. Mahal. Biaya politik yang tinggi dan politik uang yang marak terjadi menjerat lebih dari 300 kepala daerah dalam kasus korupsi. Politik dinasti muncul di 57 daerah, seperti di Banten dan Sulawesi Selatan. Konflik horizontal yang merusak infrastruktur juga terjadi karena calon yang didukung kalah. Sementara Mahkamah Konstitusi juga harus direpotkan dengan banyaknya sengketa. Di sisi lain, pilkada langsung juga memunculkan raja-raja kecil yang tidak patuh pada pemerintah pusat. Sementara bagi mereka yang mendukung pilkada langsung berpendapat, pilkada yang dilakukan di DPRD pernah dilakukan sejak otonomi daerah berlaku, yaitu tahun 99 hingga tahun 2004. Hasilnya harapan akan munculnya kepala daerah yang bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi daerah tidak terjadi. Hubungan antara rakyat dan kepala daerah juga terkesan ada jarak. Selain itu, pilkada tidak langsung selain memotong hak konstitusi rakyat, juga tidak menjamin akan hilangnya praktik money politik atau politik uang. Nah, RUU Pilkada yang sedang dibahas saat ini adalah usulan pemerintah dan telah dibahas sejak 2013. Awalnya, seluruh fraksi di DPR menginginkan pilkada tetap dilakukan secara langsung. Namun pada rapat Panja 2 September lalu, 5 fraksi berubah pendapat. Gerindra, Golkar, P3, PAN, dan PKS mendukung pilkada tidak langsung. Secara kebetulan, mereka adalah partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih yang kalah dalam Pilpres. Sementara PD Perjuangan, PKB, dan Hanura konsisten pada pilihan awal yaitu pemilihan langsung. Nah, fraksi Demokrat yang belum menentukan sikap nampaknya akan menjadi penentu. Bila SBY sebagai presiden dan juga sebagai ketua umum Partai Demokrat bersikap konsisten, maka pilihan SBY akan sama dengan pilihan pemerintah, yaitu mendukung pilkada langsung. Telah 9 tahun rakyat menikmati hak untuk memilih pemimpin. Haruskah itu tiba-tiba dicabut? Semestinya bukan langsung atau tidak langsung yang menjadi polemik melelahkan dan menimbulkan kecurigaan. Tapi bagaimana cara yang sudah berjalan ini diperbaiki hingga tidak menghasilkan dampak negatif lagi. Pilkada serentak dan debat kandidat mungkin bisa menjadi solusi.